Ian Martin dikabarkan jadi bidikan utama Patrick Kluivert siap angkut ke skuad Garuda. Elkan Bagot raih MVP bersama klubnya tadi malam. Sinyal kuat bakal kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Justin Hubner cetak gol berkelas bersama Wolverhampton Wanderers. Timnas Indonesia 20 matangkan taktik jelang laga perdana di Piala Asia U20 2025. Tim latih skuad Garuda tiba-tiba sambangi markas Dewa United. Benarkah incar bintang Liga 1? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek timnas Indonesia Justin Hubner bermain apik bersama Wolvers U21. Ia mencetak 1 gol serta menjadi penentu kemenangan dalam babak adu penalti. Wolvers U21 bertemu dengan Rohdel AFC di laga grup B National League 2025. Justin Hubner tampil sebagai starter dalam laga tersebut. Pemain 21 tahun tersebut ikut andil membantu kemenangan timnya. Ia berhasil mencetak 1 gol. Gol tersebut penting karena pertandingan Wolvers U21 melawan Rohdel AFC berakhir imbang 2-2 di waktu normal. Laga pun berlanjut ke adu penalti. Nah, Justin Hubner juga menjadi algojo penalti untuk Wolvers U21. Ia menjadi penendang keempat. Bek timnas Indonesia ini melakukan eksekusi dengan sangat baik. Ia menempatkan bola ke sisi kiri, dan kiper lawan salah menebak arahnya. Keberhasilan Justin Hubner menjadi algojo penalti menjadi penentu kemenangan Wolvers U21. Sebab lawannya hanya bisa mencetak 1 penalti, dan adu penalti tersebut berakhir dengan skor 4-1. Melihat situasi tersebut, Justin Hubner bak menunjukkan dirinya berkembang dan terus mendapatkan menit bermain bersama dengan Wolvers U21. Sebab ia sempat menghilang usai pulang dari masa peminjaman di Cerezo Osaka. Sayangnya Justin Hubner dipastikan absen ketika timnas Indonesia melawan Australia. Ia bakal dicoret Patrick Kluivert karena akumulasi kartu merah yang didapatkannya ketika bersua Arab Saudi. Bintang timnas Indonesia Elkan Bagot semakin menunjukkan kualitasnya. Bagot punya andil ketika timnya Blackpool FC bermain imbang 0-0 versus Rotterdam United di pekan ke-30, tepatnya pada Rabu 12 Februari 2025. Atas performa solid Elkan Bagot, ia berhasil mendapatkan gelar pemain terbaik di laga tersebut. Elkan Bagot mendapat rating tertinggi, yakni 8,6. Sepanjang 90 menit, Elkan Bagot membuat 1 intercept, 3 blok, 10 menang duel udara, dan 25 clearance. Akurasi umpan Elkan Bagot mencapai 82,9% di laga tersebut. Sebanyak 35 passing dihasilkan pemain yang ikut membawa Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Berkat tambahan 1 poin ini, maka Blackpool FC masih bercokol di posisi 11 Ligue 1. Blackpool pun meraih 40 poin dalam 30 pertandingan Ligue 1 musim ini. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce berkata hasil ini membuatnya sangat frustasi. Sebab dalam 3 pertandingan terakhir di Ligue 1, timnya selalu seri. Sebelum melawan Rotterdam, Blackpool FC imbang 1-1 lawan Burton Albion. Lalu seri 2-2 versus Carlton Athletic. Kami memiliki kans menang sebetulnya. Namun berulang kali di sepertiga pertahanan lawan kami kurang greget, ujar Steve Bruce. Eksperimen belakang MU tersebut berkata di depan timnya perlu pembenahan secepatnya demi meningkatkan produktivitas. Dalam 30 pekan Liga Ligue 1, Blackpool FC sudah membuat 42 gol. Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih skuad Garuda. Langkah ini memunculkan antusiasme besar dari supporter. Patrick Kluivert datang dengan reputasi legenda Belanda dan keakraban dengan sosok penting seperti Louis van Gaal dan juga Ronald Koeman. Tidak heran bila kedatangannya membawa ekspektasi tinggi akan perubahan di tubuh skuad Garuda. Kedekatan Patrick Kluivert dengan Koeman mengundang tanda tanya, terutama terkait persaingan rebutan pemain diaspora. Salah satu nama yang santer disebut adalah Ian Martin. Bek kiri Aston Villa ini berpotensi menjadi andalan masa depan. Bagi Indonesia, peluang mendatangkan Martin bisa menjadi lompatan signifikan karena bos bek kiri selama ini kurang stabil. Ronald Koeman memang pelatih tegas di timnas Belanda. Ia tak ragu men-share pemain yang dianggap kurang menunjukkan level kompetitif sesuai dengan standarnya.
Misalnya, ia pernah menyatakan tak akan lagi memanggil Steven Bergwijn setelah sang pemain pindah ke Liga Arab. Keputusan ini membuat pro dan kontra, namun Koeman tetap kukuh mempertahankan pendiriannya tersebut. Nama Jan Marsien kerap muncul dalam daftar panggil timnas Belanda, tapi Koeman jarang sekali memberinya menit bermain. Terkadang, Marsien malah degradasi ke Belanda U21. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Marsien mungkin merasa dianaktirikan. Jika benar demikian, timnas Indonesia bisa menjadi opsi menarik, terutama sekarang Kluivert memegang kendali. Pelatih skuad Garuda yakni Patrick Kluivert mendatangi homebase Dewa United yakni Dewa United Sports Center di Tangerang. Ia ditemani dua asistennya yakni Denny Lanzar dan juga Alex Pastor. Patrick Kluivert diterima oleh Presiden Dewa United yakni Adrian Satyanagara. Kunjungan tim kepelatihan timnas Indonesia itu digambarkan penuh dengan rasa kekeluargaan. Patrick Kluivert terlihat cukup menikmati setiap momen berada di Dewa United Sports Center. Rombongan tim pelatih timnas Indonesia menyaksikan sesi latihan Dewa United di training ground. Kluivert dan Lanzar serta Pastor nampak akrab dengan pelatih fisik Dewa United, yakni Jan Kulitenberg. Mereka memang berasal dari negara yang sama yakni Belanda. Kehangatan berlanjut di sesi latihan berakhir. Pelatih Dewa United FC yakni Jan Olderik Kering menghampiri Kluivert yang juga merupakan mantan anak asuhnya di tim muda Ajax Amsterdam. Nampak mereka cukup akrab sambil sekali bergurau dengan bahasa Belanda. Dalam kesempatan tersebut, Adrian mengaku sangat senang dengan kehadiran Patrick Kluivert. Tentunya kami merasa terhormat dengan kunjungan coach Patrick Kluivert beserta jajaran pelatih timnas Indonesia, ujar Adrian. Semoga kunjungan kali ini bisa berkesan untuk mereka dan kedepannya ada sinergi baik antara Dewa United dan juga timnas Indonesia, imbuh Presiden Dewa United. Sebenarnya ada apa Patrick Kluivert mendatangi markas Dewa United? Ada kabar menyebut bahwa Patrick Kluivert sedang mengincar salah satu pemain dari Dewa United. Bisa saja Egy Maulana Fikri ataupun Ricky Kambuaya. Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, Patrick Kluivert dan tim pelatih seringkali belusukan untuk memantau para pemain. Terutama para pemain yang berkarir di Liga 1 2024-2025. Patrick Kluivert berencana memanggil beberapa pemain lokal untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menghadapi tim kuat pada bulan Maret 2025. Yang mana timnas Indonesia akan menghadapi dua laga, yakni menghadapi Australia dan juga Bahrain. Skuad Garuda wajib meraih 6 poin untuk mencegah asa lolos ke Piala Dunia 2026. Apabila kalah di dua laga tersebut, maka kan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sudah berakhir. Timnas Indonesia 20 mematangkan taktik menjelang laga perdana Piala Asia U20 2025 yang berlangsung di Cina melawan Iran pada Kamis 13 Februari 2025 mendatang. Hal ini dikatakan pelatih timnas Indonesia U20 yakni Indra Syafri saat memimpin latihan perdana di lapangan anak-anak asuhnya di Chongqing, Cina. Dalam sesi latihan yang berlangsung 1 jam tersebut, Indra Syafri juga memaparkan kondisi 23 pemainnya dalam kondisi fit. Hari ini kita melakukan latihan perdana di lapangan setelah kemarin melakukan latihan recovery di hotel. Semua pemain dalam keadaan sehat dan juga fit, ucap pelatih berusia 62 tahun tersebut. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Jin Schreven tak menemui kendala setibanya di Shenzhen, Cina. Menurut dia, cuaca hingga makanan yang ada di kota tersebut sangat baik. Di sini cuaca bagi saya sangat bagus, sama dengan di Belanda, jadi untuk saya baik. Selain itu makanan dan hotel bagus dan semuanya memberikan hal positif bagi kami, kata Jin Schreven. Selain Jin Schreven, Kapten Timnas Indonesia 20 yakni Doni Tripamungkas ingin Garuda Muda berkonsentrasi penuh melawan Iran. Ia berambisi untuk memberikan penampilan terbaik. Yang pasti, kita harus fokus dari menit awal. Dan yang pasti semua pemain harus memberikan yang terbaik. Dan kita berharap bisa memberikan yang terbaik, ujar Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas membeberkan persiapan dan juga adaptasi timnas Indonesia 20 untuk menghadapi Cina.
Para pemain Garuda Muda tidak terkendala dan juga bisa menyesuaikan diri. Yang pasti adaptasi sangat baik, karena memang yang pertama, kita harus menyesuaikan dengan cuaca dengan cepat. Alhamdulillah sudah lebih baik. Tutur Doni Tri Pamungkas.